Penting untuk diingat bahwa tanah di bawah kaki kita sebenarnya adalah raksasa lempeng setebal 100 km. Salah satu dari banyak lempeng yang mengambang di atas lava cair, mereka semua bergerak ke arah tertentu dan dengan kecepatan yang berbeda. Ada 7 lempeng utama di bumi dan sekelompok yang lebih kecil. Mereka selalu bergerak. Ketika lempeng-lempeng ini bergerak ke masing-masing yang lain, mereka membuat gunung. Ketika mereka menyebar, mereka membuat gunung berapi bawah laut yang mendingin dan berubah menjadi batu. Dan kita menyebutnya pulau. Ketika mereka meluncur satu sama lain, mereka membuat gempa bumi yang mengerikan. Dan ketika mereka saling bertabrakan, mereka membuat gunung berapi. Serangkaian gunung berapi mulai bermunculan di sepanjang tepi benua yang sejajar dengan palung, sehingga alasan sebenarnya mengapa sebidang tanah di Indonesia ini memiliki begitu banyak gunung berapi adalah karena berada tepat di sini, Ring of Fire. Secara geografis, Indonesia berada di wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik, di mana merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik dunia seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng ini menghantam bergerak 7 cm per tahun yang merupakan salah satu pergerakan lempeng tercepat di dunia. Jika kita memperbesar salah satu gunung berapi ini, kita akan melihat banyak warna hijau gelap di sekitar gunung berapi di mana tidak ada yang tinggal. Tetapi semua ini, masing-masing dari titik-titik kecil ini adalah desa-desa di mana banyak orang tinggal dan mereka berada tepat di zona serang gunung berapi ini. Gunung berapi tidak hanya membunuh orang ketika tiba-tiba meletus, tetapi bukan lahar yang membunuh mereka. Dan itu adalah abu. Kolom abu dan gas yang sangat besar ini pertama-tama akan naik dan kemudian akhirnya jatuh. Saat jatuh itu mendapatkan momentum di lereng gunung yang curam ini dan akhirnya akan menghantam desa-desa dalam radius hingga 3 km dari gunung berapi. Jika seseorang berdiri di jalan salah satu longsoran abu besar-besaran ini, dia akan mati. Dan kemudian jika hujan akan menjadi sangat buruk karena abu dan hujan membuat sungai lumpur mengerikan yang membelah gunung dan membanjiri desa-desa di sekitar wilayah. Setiap gunung berapi memiliki karakteristiknya sendiri dan kita ingin menunjukkan beberapa gunung berapi paling mencolok di sepanjang jalur ini. Bagaimana dan mengapa manusia hidup begitu dekat? Pertama, mari kita bicara tentang Kawah Ijen. Dahulu kala gunung api ini sangat besar. Bentuk fisiknya kemudian tercabik-cabik oleh letusan besar atau violent eruption dalam 3 periode yang diperkirakan mulai berlangsung pada 3.500 tahun yang lampau. Letusan tersebut menghasilkan lubang yang sangat besar dengan ukuran selebar 1 km yang sekarang penuh dengan air biru cerah yang sangat asam. Danau paling asam di bumi karena di bawah permukaan ada deposit besar gas belerang yang keluar dari celah ini. Sudah tentu tidak semata hal yang negatif yang dijumpai di sana. Selain itu ada sisi positif yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Belerang misalnya, bahan galian ini jumlahnya sangat melimpah dan baru bisa ditambang sekitar 20% atau sekitar 14 ton per hari dari total jumlah yang disediakan oleh alam. Selain itu, batu gamping yang menjadi penyangga dari formasi selang-seling endapan vulkanik jatuhan dan lava yang menyusun bebatuan di Ijen menyediakan unsur kalsium yang memungkinkan terbentuknya gipsum alam akibat bereaksi dengan air kawah yang mengandung unsur sulfur yang tidak terkira banyaknya. Salah satu produk gunung api yang dapat dimanfaatkan adalah belerang atau sulfur. Bahan galian ini berguna untuk campuran kosmetik, obat-obatan, pemutih, dan sebagainya. Kawah Ijen adalah gunung api yang menghasilkan belerang yang tiada taranya di Indonesia. Menambang belerang bukanlah pekerjaan yang mudah. Selain menghadapi medan yang sulit, juga tidak ada jaminan keselamatan. Bagi orang awam, berdiri beberapa menit di lokasi sublimasi belerang
akan merasakan pusing dan mual. Bayangkan, para penambang yang harus bekerja beberapa jam lamanya setiap hari tanpa masker pelindung atau semacamnya adalah suatu pilihan yang dilematis. Bergelut di lantai kawah Ijen, mengharap beberapa ribu rupiah, sesungguhnya merupakan pilihan yang terakhir dari semua pekerja tambang. Andai kata bojoku duwe anu liya ngono gak usah kerja di kawah Ijen. Betapa tidak, setelah menggelepar, bernafas di dalam lumpur belerang yang amat pekat, bongkah-bongkah belerang tersebut harus diangkut ke puncak atau rim krater. Jarak antara dasar dengan bibir kawah 300 meter dengan kemiringan antara 45 sampai 60 derajat. Kemudian berlanjut ke tempat penampungan di lembah Paltuding yang jaraknya 3 km. Setiap penambang pada umumnya mengangkut 75 sampai 90 kg belerang. You'll take up the hill. 75 kilogram. 75 kilogram. Penambang di kawah Ijen rata-rata mampu menghasilkan 150 hingga 200 kg belerang per hari. Setiap kilogramnya mereka dibayar beberapa ratus rupiah. For 1 kilo only 1,250. Apabila dikalkulasi, maka setiap penambang memperoleh bayaran antara 200 sampai 250 ribu rupiah setiap hari setelah bernapas dalam lumpur belerang tanpa alat pengaman. Apabila musim panen menjelang, mereka lebih memilih ke sawah meskipun hasilnya lebih sedikit, tetapi mereka menghirup udara yang bersih. Selanjutnya ada Gunung Merapi, gunung berapi yang paling aktif di seluruh kepulauan Indonesia, yang biasanya letusan-letusan kecil terjadi tiap 2-3 tahun dan yang lebih besar sekitar 10-15 tahun sekali. Sejak tahun 1768, sudah tercatat lebih dari 80 kali letusan terjadi di gunung ini. Di antara letusan tersebut merupakan letusan besar, yaitu periode abad 19, yaitu tahun 1768, 1822, 1849, 1872, dan periode abad ke-20, yaitu 1930 sampai 1931. Kemungkinan letusan besar terjadi sekali dalam 100 tahun. Ini sangatlah buruk karena salah satu kota terbesar di Jawa pada dasarnya terletak tepat di sebelahnya. Di sini, Yogyakarta dengan 3,5 juta populasi yang hanya berjarak 28 km dari salah satu gunung berapi paling aktif di planet bumi. Dan ribuan penduduk tinggal di desa-desa yang membentang tepat di atas lereng gunung berapi itu sendiri. Inilah sebabnya tahun 1930 letusan Merapi yang menghancurkan 13 desa dan menewaskan 1.400 orang merupakan letusan dengan catatan korban terbesar hingga saat ini. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa. Letusan Tambora begitu ganas, suara letusan tercatat terdengar hingga Pulau Sumatera lebih dari 2.000 km ke barat. Hujan abu vulkanis terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Maluku. Letusan tersebut menelan korban jiwa sedikitnya 71.000 orang dengan 11.000 sampai 12.000 diantaranya merupakan korban langsung dari letusan. Letusannya mengeluarkan begitu banyak material ke atmosfer sehingga menghasilkan tahun terdingin kedua yang pernah tercatat sejak tahun 1400-an. Kemudian pada tahun 1883, gunung berapi yang disebut Krakatau ini meletus dengan dahsyatnya. Suara letusan tercatat terdengar sampai 5.000 km jauhnya hingga ke Pulau Rodrigues dekat Madagaskar. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Letusan tersebut menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai tahun berikutnya. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Tercatat bahwa letusan Gunung Krakatau adalah bencana besar pertama di dunia setelah penemuan telegraf bawah laut. Kemajuan tersebut sayangnya belum diimbangi dengan kemajuan di bidang geologi. Para ahli geologi saat itu bahkan belum mampu memberikan penjelasan mengenai letusan tersebut.
Gunung Krakatau yang meletus, getarannya terasa sampai daratan Eropa. Gunung Bromo juga disebut kaldera Tengger. Berada tepat di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Selama abad 20 dan abad 21, Gunung Bromo telah meletus sebanyak beberapa kali, dengan interval waktu yang teratur, yaitu 30 tahun. Letusan terbesar terjadi 1974, sedangkan letusan terakhir terjadi pada 19 Juli 2019. Bagi penduduk sekitar, Gunung Bromo dipercaya sebagai gunung suci. Setiap setahun sekali, masyarakat Tengger mengadakan upacara Yatnya Kasada atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo dan dilanjutkan ke puncak Bromo. Sepertinya tempat yang sangat tidak aman untuk hidup dan menetap di sekitar peradaban, tetapi di samping semua itu, kematian dan kehancuran gunung berapi juga membawa kehidupan dan peluang. Dan inilah alasannya mengapa begitu banyak orang tinggal di sini. Tinggal di dekat gunung berapi menghadirkan bahaya dan risiko yang sangat nyata. Namun hal itu juga memberikan manfaat bagi peradaban yang luar biasa. Gunung api memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia, terutama para penduduk yang tinggal di daerah sekitarnya. Hewan dan tumbuhan juga mendapatkan kebermanfaatan dari adanya sebuah gunung api. Setiap kali meletus, gunung berapi memuntahkan mineral dalam jumlah besar dari dalam bumi dalam bentuk abu. Abu vulkanik ini mengandung banyak unsur hara yang berguna menyuburkan tanaman. Ketika abu vulkanik keluar saat erupsi, material ini bersifat merusak tanah dan tanaman. Namun, abu vulkanik dalam jangka beberapa tahun akan bersifat menyuburkan tanah di sekitar erupsi. Proses ini secara alami membuat tanah yang sangat subur dan produktif untuk pertanian. Dengan banyaknya gunung berapi di Indonesia yang meletus, pada dasarnya setiap saat mereka terus-menerus memasok tanah pulau dengan mineral penting yang bertindak sebagai pupuk yang sangat kuat dan alami. Ini sangatlah penting. Jika tanah tidak sering diganti dengan mineral yang lebih baru, kesuburan tanah menjadi habis dan pertanian tumbuh lebih sulit dari waktu ke waktu. Gunung berapi pada dasarnya bekerja dengan terus-menerus menghasilkan peluang baru dalam kehidupan melalui periode kehancuran alami yang singkat. Namun sebelum munculnya pupuk industri di abad ke-19, hampir semua pertanian berlangsung di lokasi yang berisiko tinggi dengan imbalan yang tinggi. Jadi pada dasarnya, walaupun sering terjadi erupsi, Indonesia secara alami selalu menjadi salah satu lokasi paling ideal di dunia untuk menghasilkan makanan jauh sebelum penemuan pupuk industri. Tetapi tanah yang subur hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan penjelasan tentang Indonesia yang memiliki banyak keuntungan geografisnya.